Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Ini bab menerangkan tentang maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, atau kita sebutkan ini adalah bab naibul fa'il. Jelas itu ya? Sama aja ini. Bahkan kata para ulama, kata-kata naibul fa'il lebih bagus, lebih ringkas. Apa maksudnya? Insya Allah di kitab yang lebih besar bakalan kita terangkan. Untuk di sini dulu kita cuma sekedar tahu yang seperti ini. Adapun yang lebih rinci tentang bagaimana kok lebih baik, jelas itu ya. Maka biar insya Allah di kitab yang setelahnya. Tapi yang jelas ini lebih ringkas, sudah. Apa definisi daripada naibul fa'il ataupun al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu? Definisinya kata beliau wahwa, yaitu adalah al-ismul marfu'ul ladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Yang pertama dulu harus isim, suatu isim, huruf fi'il enggak masuk, bukan pembicaraan kita. Terus isim tersebut yang marfu' kharaja bihi al-mansubat wal majrurat enggak masuk. Kita cuma pengen yang marfu'. Jelas itu ya. Dan lagi naibul fa'il ini atau maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu lam yudhkar alladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu, yang tidak disebutkan besertanya fa'ilnya. Sebagai contoh ya, saraga Zaidun mata'a Amrin. Mencuri Zaid, berarti pelakunya siapa? Fa'ilnya Zaid. Zaid mencuri. Apa yang dia curi? Mata'a Amrin, pernak-pernik, benda, harta milik daripada Amr. Ini berarti apa? Saraqa fi'il madhi, Zaidun isim yang marfu', yang disebutkan sebelumnya fi'il, berarti apa? Isim marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'il, namanya apa? Fa'il. Terus apa? Mata'a Amrin. Mata'a isim mansub, bukan pembicaraan kita sudah. Dia pembicaraan di mansubat nanti. Apa ini? Namanya maf'ul. Jelas itu ya, maf'ul bih. Pelakunya adalah Zaid, yang dicuri apa? Maf'ul namanya, yang dicuri yaitu adalah pernak-pernik, benda, harta punya siapa? Punya Amr. Maf'ul mudhaf ilaih. Berarti apa? Itu maf'ul karena fa'ilnya disebutkan. Tapi kalau seandainya orang mengatakan seperti ini, suriqa mata'u Zaidin, dicuri harta benda barang kepemilikan Amr. Siapa pelakunya? Subjeknya siapa? Gak tahu kita. Jelas itu ya. Mata'u isim ya. Mata'u isim. Marfu'. Dua kategori sudah masuk. Apakah disebutkan fa'ilnya di sini? Subjeknya apakah disebutkan? Pelakunya apakah disebutkan? Kata beliau, alladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Fa'ilnya di sini enggak disebutin. Berarti inilah naibul fa'il, mata'u Zaidin. Adapun penyebabnya, maka para ulama menyebutkan di kitab-kitab besar itu diantaranya katanya karena takut kita menyebutkan subjeknya. Sebenarnya kadang kita tahu siapa yang melakukan, tapi kita takut karena dia adalah misalnya Yakuza, pimpinan Yakuza misalnya, pimpinan preman, pimpinan kartel besar, si Z ini. Akhirnya kita cuma bilang suriqa, dicuri. Siapa pencurinya nggak berani kita nyebutin. Imma lil khauf, terkadang karena ketakutan. Wa imma lil jahal, terkadang emang nggak tahu siapa pencurinya. Dan lain sebagainya daripada yang disebutkan oleh para ulama daripada hikmah kenapa dibuang daripada fa'il itu. Jelas itu? Maka mata'u
Mata'u adalah naibul fa'il atau apa namanya maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Suatu maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Kenapa? Karena awalnya dia maf'ul. Tapi karena fa'ilnya nggak disebutin, maka maf'ul ini bergeser. Yang awalnya nasab menjadi rafa. Jelas itu ya? Karena fa'ilnya nggak disebutin, maka maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu menggantikan posisi daripada fa'il. Makanya dikatakan naibul fa'il. Pengganti daripada fa'il. Jelas itu ya? Ini arti naibul fa'il, pengganti daripada fa'il. Yang awalnya dia maf'ul berubah posisi karena fa'ilnya nggak datang-datang. Kita nggak tahu siapa pelakunya, udah. Saya kata maf'ul turun tangan yang menggantikan dia. Maka dinamakan naibul fa'il. Jelas ya? Paham ini? Nah, dan penyebab utama kenapa fa'il itu nggak disebutin, yaitu adalah yang barusan tadi sore kita bahas di dalam ilmu shorof, yaitulah apabila fa'ilnya dirubah binanya lil majhul. Ketika fa'il itu mabni lil ma'lum atau mabni lil fa'il, maka dia memerlukan daripada fa'il. Maupun dia muta'addi, dalam artian apa? Nggak cukup cuma sekedar fa'il, harus ada maf'ul lagi. Ataupun dia lazim, cukup dengan fa'ilnya doang. Paham ini? Tapi kalau seandainya fa'il ini dirubah menjadi mabni lil majhul, atau dia dirubah binanya menjadi bina maf'ul seperti yang kita terangkan tadi di shorof, maka kita katakan dia memerlukan daripada naibul fa'il. Bagaimana merubah daripada sighah yang awalnya mabni lil fa'il menjadi mabni lil maf'ul? Tadi sudah kita terangkan di dalam Tasriful Izzi dan diulang sama beliau di sini. Kata beliau, cara merubah daripada fi'il yang awalnya mabni lil ma'lum menjadi mabni lil majhul, yang awalnya mabni lil fa'il menjadi mabni lil maf'ul. Kata beliau apa? Fa in kana al fi'lu madiyan, apabila fi'ilnya madi, caranya gampang. Dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Tinggal didommahkan awalnya dan dikasrahkan huruf yang sebelum akhirnya. Seperti doroba, gimana? Huruf awalnya dot. Awalnya doroba, dotnya maftuh menjadi madmum. Dhamma awwaluhu. Terus apa? Huruf sebelum akhir ra ya. Awalnya doroba dirubah menjadi riba. Maksur. Sudah selesai ini ya. Seperti yang kita terangkan di awal bab shorof kemarin, tidak ada fi'il madhi yang dimulai dengan dhammah. Untuk membedakan antara mabni lil fa'il dan mabni lil majhul. Makanya kalau dhamma awwaluhu, oh udah nih, pasti mabni lil majhul sudah. Tapi harus kusira ma qabla akhir. Dan luar biasanya musannif di sini ketika menyebutkan daripada mabni lil majhul, bagaimana merubah fi'il madhinya, beliau contohkan dengan fi'il madhi yang mabni lil majhul, yaitu dhamma dan kusira. Luar biasa, Masya Allah. Jelas itu ya. Seakan-akan beliau menyebutkan tobitnya sekaligus ketika penyebutan tobit mencontohkan. Masya Allah. Barusan tadi sore, bagaimana di dalam contoh intasara. Beliau di sini untuk mubtadiin udah yang gampang-gampang aja dah, didommahkan dan dikasrahkan. Kalau di dalam intasara apa? Dhamma awwalu mutaharrikin. Didommahkan awal yang berharakat. Wa kusira ma qabla akhirih untusira. Jelas itu ya. Istakhraja. Gimana? Dhamma awwalu mutaharrikin. Hamzah di dalam istakhraja dan intasara tidak dihitung karena hamzah wasal. Tasbutu fil ibtida wa tasbutu fid darj. Sinnya kita katakan sukun, intasara nunnya sukun. Terus apa? Didommahkan awal yang berharakat, istakhraja. Maka ini istakhraja dijadikan ustukhrija. Intasara jadi untusira. Terus apa? Dikasrahkan yang sebelum akhir. Apa? Sod di sini dalam intasara maka menjadi untusira, dan ra di dalam ustukhrija. Ustukhrija. Dan ini enggak disebutin sama musannif di sini. Karena apa? Memang ini kitab diperuntukkan untuk mubtadiin. Kalau mau tafsil lebih mendalam lagi, ya baca kitab yang lain. Jelas itu ya. Di antaranya tadi di Tasriful Izzi. Silahkan tonton permasalahan ini di Tasriful Izzi.
Tamam. Ini kalau madhi ya. Kalau mudhari' gimana? Qala al-musannif. Wa in kana mudhari'an, kalau seandainya mudhari' gimana? Maka kata beliau caranya dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Tinggal didammahkan awalnya, sama aja. Tapi perbedaannya di sini wa futiha ma qabla akhirih, difathahkan yang sebelum akhir. Maka di dalam yadribu kita bilang apa? Didammahkan awalnya yud. Jelas itu ya. Dan difathahkan yang sebelum akhir, maka yang awalnya yadribu menjadi yudrabu, yansuru menjadi yunsoru. Istakhraja gimana? Yustakhraju. Intasara yuntasaru. Terus apa kata beliau? Wa huwa ala qismaini. Dan naibul fa'il ini terbagi dua. Zahirin wa mudmarin. Dia adalah yang pertama zahir, yang kedua yaitu adalah mudmar. Apa itu zahir? Apa itu mudmar? Telah kita sebutkan di dalam bab fa'il. Sebagaimana di dalam bab fa'il ada zahir mudmar, di sini juga ada daripada zahir dan mudmar. Apa definisinya sebelumnya tadi? Kita ulang, yaitu adalah ma dalla ala ma'nahu min ghairi ihtiyajin ila qarinati takallumin aw khitabin aw ghaibatin. Di dalam masalah zahir dan mudmar kebalikannya yaitu ma lam yadulla ala ma'nahu al-asli illa biqarinah. Biqarinati takallumin aw khitabin aw ghaibatin, atau dengan istilah yang lebih gampang, ma yadullu ala ma'nahu ma'ahtiyajin ila qarinati takallumin aw khitabin aw ghaibatin. Naam. Jelas itu ya? Contohnya zahir gimana? Fadzahiru nahwu qaulika. Maka yang zahir itu seperti ungkapan dan perkataan engkau. Kata beliau duriba Zaidun. Awalnya daraba Amrun Zaidan misalnya. Karena kita takut sama Amr, kita cuma bilang duriba Zaidun, dipukul Zaid. Zaid ini menggantikan daripada posisi Amr, makanya dinamakan naibul fa'il atau fa'ilnya tidak lagi disebutkan. Itu kalau kita tahu, cuma gara-gara takut. Terkadang memang nggak tahu siapa yang memukul Zaid, nggak tahu. Intinya Zaid duriba, dipukul. Duriba Zaidun. Ini contoh daripada fi'il madhi. Contoh fi'il mudhari gimana? Wa yudrabu Zaidun. Yudrabu Zaidun contoh daripada fi'il mudhari. Jelas ini ya. Dan ini contoh daripada sulasi mujarrad. Adapun contoh sulasi mazid kata beliau wa ukrima Amrun. Awalnya akrama syakhsun misalnya, akrama syakhsun Amron, seseorang telah memuliakan Amr. Jelas itu ya? Maka kita jadikan ukrima, syakhsunnya dibuang, Amr yang awalnya maf'ul karena tidak disebutkan fa'ilnya, lam yusamma fa'iluhu, maka dia menjadi naibul fa'il. Dan naibul fa'il marfu'. Maka kita bilang ukrima Amrun. Siapa yang memuliakan? Tidak tahu kita, atau kita takut dan lain sebagainya. Terkadang kita sayang sama orangnya. Seperti apa? Yang memukul anak kita misalnya. Yang dipukul Amr, kita bilang dipukul si Amr. Siapa yang mukul? Sayang dia sama anaknya. Akhirnya gak disebutin. Naam. Ayo contoh daripada mudhari' dari fi'il sulasi mazid. Wa yukramu Amrun kata beliau. Yaitu adalah yukramu Amrun. Sebagaimana mudmar ada 12 di dalam fa'il, begitu juga di dalam naibul fa'il. Wal mudmarusna asyara. Dan yang mudmar itu ada 12. Nahwu gaulika, seumpama ungkapanmu duribtu, dipukul saya. Awalnya darabtu, saya yang mukul. Sekarang saya yang dipukul. Siapa yang mukul nggak tahu. Duribna, jelas itu ya, dipukul kami. Orang banyak dipukul. Atau dirinya yang dia agungkan. Duribta, dipukul kamu. Jelas itu ya. Duribti, dipukul kamu wahai perempuan. Duribtuma, dipukul kalian berdua. Mau laki-laki ataupun perempuan. Duribtum, dipukul kalian orang banyak. Duribtunna, dipukul kalian orang banyak perempuan. Duriba huwa. Duribat hiya. Duriba huma. Jelas itu ya. Duribu hum. Duribna.
Apa duribna? Ini termasuk daripada kategori awal. Durib tu duribna. Ini nun niswah. Dhamir rafa' mutaharrik. Sampai di sini. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.